Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Komika Baru bersama gua, Okta Wijaya. Oke, jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa banget karena ini salah satu kehormatan bagi gue secara pribadi untuk episode pertama podcast Komika Baru karena pada kali ini gue akan berbicara langsung dengan founder Stand Up Indo Jakarta Selatan, Bapak Asep Suwaji. Gokil. Halo bro, what's up? Apa kabar? Mantap, mantap. Sebuah fun fact karena Mantap. adalah Bapak Asep Suwaji merupakan satu-satunya stand up komedian yang bisa video call dengan Miyabi. Yes, itu 1 banding berapa puluh juta orang bisa video callan sama Mia begitu. Dan gue adalah salah satu orang yang bisa video callan sama dia. Dan gak cuma itu men, gue dibilang cute gitu sama dia gitu. Iya lu dibilangin bang, ya Allah. Iya kan, gue dibilang beruang gitu. Kayaknya dia naksir dah sama gue. Iya, ya Allah. Itu bini bang BTW lu udah nikah belum sih bang? Aduh lu nanya nikah sama apa nggak boleh sama gue. Oke, sorry. Nggak, soalnya gue Nanya takutnya kalau nikah, lu udah... nanya umur, Oke. nanya nikah, nanya umur gitu. Oke, Nanya siap. harta lu ada berapa tuh? Jangan, Buset. gak bercanda. Atau nggak Ya gue minimal belum ya? Nggak, gue kebayang aja gitu kalau udah belum nikah. misal ketahuan bini gitu, itu gimana ceritanya tuh, rame tuh rumah langsung. Aduh, gokil. Ya gue rasa sih bini gue juga pernah nonton kalau misalnya gue ada bini dia. Ya semoga Maksudnya dia secepatnya lah ya ya bisa dapat yang terbaik buat lu bang ya. payment ya. Ya Amin. maksudnya dia kan ada film Indonesia juga tuh yang bukan film bokep. Jadi ya mungkin dia nonton itu gitu. Bagus. Bokep. Bang, BTW Gue gimana juga kabar bang? ya alhamdulillah gue baik. Seperti yang lu lihat Iya. dan tambah ganteng. Ini selalu lu mah. Ya you know. Ya sekilas kayak Just No Limit Ya tapi pede ya aja. lebih dewasa lah ya. Wis just no limit. Sorry gue gak tahu. Ya Allah. Memang bukan kaum milenial, tapi nggak milenial juga sih yang tahu. By the way bang, ini makasih banget ya. Ini jadi satu kehormatan banget nih buat gue nih bisa diskusi dan interview Bang Asep nih secara langsung mengenai tentang pembahasan yang kita bahas pada episode perdana ini adalah starter pack menjadi seorang stand up comedian. Nah sebelumnya teman-teman kenalin, nama gue Okta Wijaya dan gue ini seorang komika baru. Nah gue tuh mulai banget stand up comedy tuh pas lagi COVID ya, bisa dibilang gue nih stand up komedian angkatan COVID lah, baru banget. Dan pertama kali gue mencoba open mic itu ada di kontennya Ketawa Comedy Club. Nah pada saat itu mungkin lo bisa lihat sendiri lah bagaimana cara gue membawakan materi pertama gue, ancur, anyap, tidak lucu, ngebom dan lain sebagainya. Nah maka dari itu di podcast ini gue punya tujuan untuk bisa ngasih semangat, bisa ngasih motivasi mungkin buat teman-teman di luar sana yang pengen berstand up komedi tapi belum berani karena mungkin malu atau mungkin karena nggak tahu tempatnya di mana dan ya mungkin belum ada keresahan dan lain sebagainya. Nah maka dari itu gue bersama Bang Asep Suwaji ini kita akan membahas mengenai tentang starter packs menjadi seorang stand up komedian. Nah Bang Asep, kan mungkin teman-teman di luar sana mungkin lebih mengenal Bang Asep tuh sebagai salah satu peserta di Suci 1 Kompas TV. Dan Yes. memang pada saat itu Bang Asep ini kan salah satu orang yang mengawali kompetisi stand up comedy di Indonesia pada saat itu. Itu awal mula ceritanya gimana Bang bisa hingga akhirnya melakukan stand up comedy? Kalau cerita dari awal mula kenapa gue bisa ke stand up comedy itu kan sekitar 13 tahun yang lalu dah, 2018 kalau nggak salah ya. Gue tuh 2011 kali kerja Bang. di itu kan 2011, Ya. 2009 berarti. Oh Ya 2009. 2009.
Ya Iya, iya, 2009. iya. Pokoknya tiga bulan sebelum di Suci itu, Oke. gue kan waktu itu masih kerja di IT gitu, di kantor lah gitu. Dan di kantor itu gue butuh namanya kemampuan public speaking gitu. Karena gue harus menerangkan updatean terbaru gitu. Kalau misalnya ada gitu ke eh, staf-staf di situ gitu di kantor gua gitu. Dan kemampuan public speaking gue tuh agak kurang gitu waktu itu. Terus ya gua waktu itu emang nyari, tapi tiba-tiba gue lihat ke di Comedy Cafe waktu itu di Kuningan ada kursus public speaking dan stand up comedy gitu. Itu Mhm. gue bikin tertarik ya. Tertariknya juga karena di bawahnya ditulis juga kata gratis gitu. Jadi gue Mhm. bener-bener tertarik banget gitu, maksudnya ya gue butuh terus gratis lagi, ya udah gue daftar waktu itu. Mhm. Niatnya sih pengen public speaking aja waktu itu, tapi eh, apa gue kan nggak tahu juga itu stand up comedy apa gitu, makanya gue googling, terus gue YouTube juga, ternyata gue amazed gitu sama stand up comedy ini gitu, karena gue lihat di situ ada satu orang terus ditonton sama kayak ribuan orang gitu, dan mereka tertawa gitu terbahak-bahak. Udah gitu apa yang dia sampaikan juga kayak semacam kritik sosial gitu. Eh, Iya. eh, Pokoknya itulah gitu, ada istilahnya, ada banyak dagingnya kalau misalnya sekarang lu istilahin gitu ya, Mhm. materinya gitu. Terus ya itu gue pikir gue kan cuma butuh kemampuan untuk bicara di depan umum, eee, biar lancar dan nggak malu gitu. Eee, ya udah gue coba pelajari stand up comedy, Mhm. karena kalaupun misalnya nggak lucu atau apa, gue kan, eee, kalau misalnya nggak lucu atau gimana gitu, garing atau enggak, yang penting kan gue, ada keberanian untuk bicara di depan umum gitu. Itu udah cukup buat gue gitu. Ya udah gue, akhirnya belajar stand up comedy, dan ternyata gue di situ lama-kelamaan gue makin tertarik sama stand up comedy gitu. Jadi gue biarpun nggak ada yang nonton atau dianggap gila waktu itu karena, gue ngomong di depan orang gitu ya, mereka nggak tahu waktu itu kalau ini tuh stand up comedy gitu. Mereka tahunya cuma ada orang mencoba ngelucu, terus apa, mmm, eee, mereka, pikirnya pidato pidato, tapi nggak kayak gini tuh, kan maksudnya kalaupun ngelawak waktu itu kan banyak grup gitu ya, Iya. intinya sih, ya mereka, anggap gue orang gila aja lah ngomong kayak kayak gitu di depan sendirian kayak gitu. Mhm. Terus ya udah gue terus-terusan belajar sampai suatu hari tahun 2011 tuh ada kompetisi stand Aha. up, komedi gitu ya. Kalau nggak Mhm. salah gue juga salah satu apa, pilotnya di-record di situ juga. Maksudnya kan sebelum bikin program ada pilotnya dulu gitu ya. Nah, Mhm. pilotnya itu, ya kayaknya gue juga salah satu peserta di pilot itu deh, untuk diunjukin ke board-nya gitu. Ya udah gue ikut, udah gitu, habis itu, apa, Suci bergulir, gua daftar, dan masuk jadi finalis, dan tereliminasi di 7 besar, Mhm. kayak gitu. Ya maksudnya, eee, waktu itu gua dihadapkan ke 2 pilihan gitu, apa nerusin kerja di kantor Mhm. atau ke stand up comedy gitu. Tapi karena, waktu itu gua beneran cinta sama stand up comedy dan punya punya keinginan juga, atau idealisme lah gitu untuk memperkenalkan seni stand up comedy gitu, ikut berpartisipasi memperkenalkan, seni stand up comedy. Ya Mhm. udah akhirnya gue tinggalin kerjaan gue yang di kantor dan memilih untuk di stand up comedy terus gitu, men. Dan Ya apa namanya, kayak gitu. di tahun segitu kan bisa dibilang kan Bang Asep kan mulai stand up itu kan tahun 2009 ya, tadi barusan Bang Asep ngomong kayak gitu kan. Iya, Nah, mau belajar. itu bagaimana media belajar Bang Asep pada saat itu? Karena kan kalau di zaman pada saat itu kan perkembangan stand up comedy kan bener-bener nol banget ya, kita mau belajar dari siapa nggak ada, bahkan Mhm, mungkin literasinya mungkin kita cuman jatuhnya kayak mungkin monolog kali ya lebih tepatnya ya, kayak ya udah kita ngebacot yang penting lucu tuh. Waktu itu mhm. gimana tuh Bang Asep cara media belajarnya, dan
kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya, meskipun terlihat jelas banget itu bedanya apa. Tapi yang Bang Asep ngerasain perbedaan cara belajar Bang Asep di zaman waktu itu dengan zaman sekarang gimana? Waktu itu sih gue kebanyakan di YouTube gitu ya. Mhm. Walaupun waktu itu Pak Ramon juga yang di Komedi Cafe ya, dia Mhm. punya beberapa buku gitu yang misalnya bisa gue pinjem gitu. Ya udah gue pinjem diktat kecil gitulah yang apa namanya istilahnya itu panduan dasar lah buat belajar stand up comedy. Tapi selain itu gue juga learning dengan melihat komik pro yang waktu itu ini sih stand up luar sih yang gue lihat gitu. Ya untungnya gue bisa untungnya gue bisa bahasa Inggris sih waktu itu. Jadi Iya. apa namanya gue belajar dari situ dan gue rasa sih karena kenapa gue bisa terus-terusan belajar biarpun misalnya apa waktu itu stand up comedy nggak populer atau apa, karena Mhm. gue waktu itu ada semacam timbul keresahan gitu, keresahan, atau semacam kayak apa namanya, ngelihat kayak aneh aja gitu. Maksudnya ini kan seni yang di luar negeri itu populer banget gitu. Kalau di Indonesia udah kayak dangdut gitu ya, udah udah Mhm. udah populer di luar, udah di mana-mana populer, bahkan di Malaysia juga udah gitu ya, terus seninya bagus. Menghibur dan ada message-nya juga yang bisa disampaikan. Kenapa seni yang sebagus ini tuh nggak ada di Indonesia gitu. Iya. Jadi, waktu itu juga ada ini sih, ada semacam keresahan pengen pengen memperkenalkan ini juga sih seni stand up comedy gitu ke orang Indonesia karena ini kan seni yang indah lah kalau dibilang kayak gitu. Jadi ada semacam apa namanya, rasa rasa idealisme dan militansi gitu untuk, Mhm. Mhm. eee, belajar dan memperkenalkan ini ke orang luar gitu, sharing-sharing ini gitu. Mhm. Heeh. Kalau yang Ya bisa Bang alhamdulillah Asep 2011 iya, ini banyak. gimana Bang? 2011? Ya alhamdulillah 2011 ya ada maksudnya banyak teman-teman karena kan waktu itu awal kompetisi juga ternyata yang punya yang punya hobi atau rasa suka terhadap stand up comedy itu bukan cuma gue ternyata. Ada Mhm. beberapa orang waktu itu Ernest, Iya. Rian kayak gitu. Maksudnya gue nggak sendiri ya udah, Mhm. waktu itu, makin inilah makin kuat lah ditambah ada kompetisi kan jadi, makin di tahun 2011 itu. Iya, Oke, oke. Nah, lalu gitu eh, Bro. bedanya dengan sekarang gimana, Bang? Kenapa Dengan belajar sekarang? Ya Iya, dengan media belajar zaman sekarang, kalau Bang Asep ngerasainnya sendiri kayak gimana, Bang? iya, tentunya sangat ya banget gitu ya karena Mhm. kalau misalnya sekarang, eee, dari buku-buku aja udah Indonesia atau yang diterjemahkan ke Indonesia buku-buku stand up gitu ya. Terus yang kedua, ya lebih banyak video-video orang belajar juga gitu dan, sekarang kan ada komunitasnya lebih banyak, Iya. banyak banget kan komunitas, lu juga bisa belajar di situ gitu, di komunitas. Udah gitu juga, komik-komik yang senior gitu, yang punya kemampuan untuk sharing, sharing ilmunya gitu ya, mereka juga bikin konten-konten belajar stand up gitu kan. Maksudnya Mhm. banyak banget sekarang eee, media lu untuk belajar gitu. Jadi, apa namanya, ya manfaatin lah, maksudnya ini kayaknya lebih lebih menguntungkan lu gitu daripada waktu gua dulu. Mhm. Gue cuma lihat dari video orang luar, udah gitu, belajar di Comedy Cafe yang itu juga kadang cuma sebulan sekali juga, kadang kayak gitu. Eee, Sebulan sekali, terus, bukunya juga nggak banyak gitu, Iya, ya kayak iya. gitu. Cuma karena waktu itu seneng banget jadi ya terus aja gua tekuni gitu sih, men. Mhm. Heeh. Nah, lalu juga gini, Bang, kan salah satu starter pack yang terpenting dalam menjadi seorang stand up comedian adalah yang sering dibicarakan banyak orang, tapi kadang mungkin ada beberapa atau mungkin juga bisa dibilang banyak komika baru yang dalam tanda kutip negatif sebetulnya antara nggak mau
ataupun takut bergabung di komunitas. Nah, bicara soal komunitas kan Bang Asep Swaji ini kan founder dari komunitas stand up Indo Jaksel ya. Kalau boleh nih Bang cerita sedikit deh mengenai tentang terbentuknya komunitas stand up Indo Jaksel tuh awal mula tuh seperti apa hingga akhirnya tuh merambat ke seluruh Indonesia. Eh, Ya itu kan dulu kan ada dulu cuma satu komunitas yaitu stand up Indo gitu ya. Dan Hmm. mereka juga punya apa tuh namanya eh, open mic di satu tempat gitu. Yang awal kan rame banget gitu. Terus waktu itu juga ada eh, kota lain gitu kayak kayak Bekasi yang bikin ini yang bikin stand up Bekasi kayak gitu. Nah gue juga ini maksudnya gue juga kepikiran gitu untuk bikin eh, komunitas stand up komedi Hmm. yang yang open mic-nya di Jaksel. Terus Jaksel kan istilahnya tuh tempat yang ramai juga gitu, maksudnya eh, ada opportunity juga di situ gue ngelihat kalau misalnya eh, stand up Jaksel atau anak-anak komikanya bisa tumbuh gitu, mungkin bisa bisa tampil di beberapa kafe yang ada di Jaksel kayak gitu sih awalnya sih kepikiran kayak gitu. Selain ya untuk ini juga untuk mengasah kemampuan gua gitu, maksudnya ya open mic lah harus kan sebenarnya wajib, ya mau nggak mau gitu kalau stand up comedian tuh harusnya tuh konsisten open mic gitu biar biar feel-nya eh, materinya berkembang dan sebagainya gitu. Eh, Ya udah gue bikin aja stand up Jakarta Selatan. Hmm. Terus setelah itu sih terus terang gue kan waktu itu agak nggak fokus gitu karena gue waktu itu kekerjaan yang lain gitu yang contohnya sketsa komedi gitu di Trans TV gitu ya. Gue uh, waktu itu syuting dari Senin sampai Sabtu gitu. Jadi kayak nggak ada waktu untuk open mic gitu. Jadi gua tuh uh, istilahnya semacam kayak jarang open mic dan kayak meninggalkan stand up Jaksel ke anak-anak Jaksel sekarang yang kayak Popon dulu kan dulu kan gue bikin tuh waktu itu di Kemang gitu, di situ ada Popon, ada banyak lah yang sekarang Sukron dan sebagainya ya, mereka sekarang yang ngurus gitu. Sebenarnya kalau kalau gue sih mungkin cuma membangun aja gitu ya, maksudnya Yeah. apa munculin stand up Jaksel gitu, ngadain open mic awal-awal gitu dan sebagainya gitu, nge-arrange gitu. Tapi yang membuat berkembang itu ya anak-anak sekarang gitu, terus terang kayak ya Popon, Sukron dan anak-anak Jaksel sekarang yang ini yang berjasa gitu mengembangkan stand up Jaksel gitu Oke, men. oke, oke. Berarti bisa dibilang ya dengan lahirnya stand up Indo Jaksel dan bisa besar seperti saat ini itu pula juga karena peran teman-teman yang lain ya semacam kayak Bang Popo dan juga Bang Syukron Jamal juga ya Bang ya. Iya betul. Iya, maksudnya apa kalau misalnya gara-gara satu orang apalagi foundernya gue nggak percaya gitu di apa namanya di komunitas stand up manapun gitu ya. Yang Hmm. bikin maju itu ya semuanya itu bareng-bareng. Ya kalau dalam kasus Jakarta Selatan ya gue mungkin awal-awalnya bikin, tapi yang benar-benar mengembangkan sampai sekarang ya Hmm. mereka gitu. Kayak Nah, gitu sih. Bang Asep kan sebagai komika baru, baik itu saya maupun teman-teman yang ada di luar sana, terkadang kita tuh suka bingung bagaimana cara menulis materi stand up komedi yang baik. Nah, kadang tuh mungkin lebihnya ke arah saya pribadi ya. Nggak tahu sih kalau ke teman-teman komika baru, mungkin kalau ini bisa mewakili kalian, kurang tahu juga. Tapi semoga ini bisa mewakili. Sebagai komika baru, ketika kita ingin membawakan materi stand up komedi, kan selalu ada prinsip yaitu don't try to be funny, ya kan? Hmm. Nah, itu cara kita menulis materi stand up itu kita awali dari tulis aja dulu materinya semua, apa kita awali dari setup punchline dulu. Soalnya terkadang, ini buat saya pribadi terutama, menulis setup dan punchline itu tidak semudah yang sesuai dengan teorinya gitu. Kadang
ceritanya tuh terlalu panjang ataupun ada hal-hal lain? Apakah lebih startnya tuh kepada tulis aja dulu ceritanya, masalah lucunya bisa dicari atau gimana dulu Bang Asep baiknya? Ya. By the way ini kan ngomongin starter pack gitu ya. Mm-mm. Kalau menurut gua sebelum ke situ Hmm? gua pengen kasih apa namanya sharing lah gitu Boleh, pendapat boleh. gue gitu. Kalau misalnya starter starter pack yang utama gitu yang nomor satu kalau menurut gue sih rasa suka lu kepada stand up comedy gitu. Oke. Rasa cinta lu kepada stand up comedy gitu. Maksudnya kalau misalnya lu beneran suka gitu sama stand up comedy dan bisa ngelihat seninya, keindahannya di sini gitu, itu modal lu banget gitu. Dan lu nggak bakal istilahnya tuh, istilahnya ketakutan-ketakutan, misal takut nggak lucu, takut apa, itu bakal tersingkirkan. Ini gue pribadi ya, bakal tersingkirkan karena rasa kesukaan dan cinta lu kepada stand up comedy gitu. Lu pengen berkembang, pengen bisa gitu. Jadinya lu terus aja gitu, apa namanya, stand up comedy. Biarpun misalnya lu ngebom atau apa, atau gimana gitu, kalau kalau pas ngebom lu eee, nggak bakal berhenti gitu, tapi lu jadikan, apa, ngebom lu itu tuh sebagai pelajaran juga gitu, sebagai suatu bagian dari stand up comedy yang lu harus rasakan dan itu pasti ada gitu, maksudnya ngebom-bom itu dan lu pasti bakal lanjut, masa nggak bakal berhenti aja gitu kalau misalnya Ya. lu punya cinta dan rasa suka kepada stand up comedy. Terus yang kedua ya itu materi, materi ini kalau gue pribadi, gue sih biasanya dari keinginan gue dulu gitu, orang banyak nyebutnya keresahan gitu ya, keinginan untuk menceritakan sesuatu, atau sharing sesuatu gitu, kepada audiens itu, kepada orang-orang gitu. Maksudnya, eee, kayak gue dulu kan masa masa kebanyakan materi gue kan jomblo gitu, maksudnya gue Hmm. waktu itu emang bener-bener gue tuh merasa istilahnya tuh resah gitu sama sama apa, kejombloan gue gitu. Mhm. Maksudnya, sesuatu sesuatu ya berangkat dari sesuatu yang pengen lu ceritakan dulu, keresahan lu dulu gitu, lu mau nyeritakan apa. Nah dari situ lu bisa bisa ada yang bisa bikin mind map gitu, eee, udah gitu ya udah, cari cari setup punchline-nya gitu, setup Mhm. punchline-nya gitu. Maksudnya ya awalnya sih dari ini, keresahan lu, sesuatu yang pengen lu ceritakan itu, pengen orang-orang, apa, di luar tahu gitu, dan sesuatu yang menarik tentunya yang menurut lu menarik untuk diceritakan. Karena, terus terang sih kalau menurut gua, yang storytelling yang, apa istilahnya tuh, eee, punchline-nya lama gitu ya nunggunya gitu. Tapi Mhm. karena kalau misalnya storytelling lu menarik untuk diikutin gitu, ya, orang masih bakal mengikuti gitu. Maksudnya kalau misalnya lu mau storytelling, ya storytelling lah, apa, hal yang menarik, atau apa, me meng-hook orang untuk mendengarkan, apa, story lu gitu, bikin Mhm. story yang menarik tuh. Kalau gue sih terus terang, gue lebih suka yang apa, RPM-nya padat gitu, jadi setup punchline gitu. Iya, iya, iya. Ya kalaupun storytelling nggak terlalu panjang dan di tengah-tengahnya juga ada diselipin hal punch kayak kayak gitu. Ya maksudnya karena, gue lebih suka yang banyak orang ketawa gitu. Ya Mhm. itu intinya dari keresahan lu gitu men. Lu dari hal yang pengen lu ceritain gitu, eee, keresahan juga kan dari apa yang ada di sekeliling lu, dari fisik lu aja gitu, mungkin lu resah gitu karena kata apa, kayak gue dulu kan gue tonggos gigi gue gitu, gue bener-bener resah gitu, kenapa gigi gue ini kayak gini, gue Iya. ceritain gitu, eee, gigi gue gitu, gue cari setup punchline-nya kayak kayak gitu. Oke, oke. Terus Nah, terus selanjutnya gimana Bang? Selain kita mencintai seninya, kita mencintai juga tentang materinya, apa mencari materinya. Tapi terkadang begini Bang, ini niat gua pada awalnya ya, niat gua pada awalnya gua melakukan stand up comedy itu jujur aja gua tuh tahu stand up itu dari tahun 2011. Dari mhm, zamannya Suci Satu yang di mana channel Kompas TV pada saat itu masih susah dicari. iya dan betul. hingga dan hingga akhirnya 9 tahun kemudian tepat di tahun 2020 itu gue baru stand up tuh hingga akhirnya. Dan pada saat itu niat gue awalnya adalah karena gue terinspirasi oleh satu komik
yang bisa dibilang dia itu yang awalnya miskin banget nih, sekarang jadi kaya lumayan, ya lumayan kaya dan menuju kaya banget. Ya kita tahu sendiri lah siapa namanya gitu. Iya. Nah, kadang di sisi gua tuh suka berpikir kalau sebenarnya gua tuh niat stand up comedy itu untuk cari duit apa untuk bikin membahagiakan diri gue sendiri, membahagiakan orang lain gitu. Karena ini jujur aja bang ya, gue pribadi di saat gue kalau dibilang tulisan gue apakah tulisan gue udah banyak, tentu aja belum karena masih baru. Tapi kalau apakah gue nulis, tentu gue nulis. Di sisi lain gue pun kadang suka liatin video-video ya, let's say kayak nonton videonya bang Panji yang sharing komunitas. Karena jujur aja bang, sebelum gue open mic di Coba Ketawa, sebelum gue open mic itu, gue tuh nontonin semua video playlist pecahkan. Itu semuanya gue tontonin. Dari yang video yang maksimal 10 menit sampai video 1,5 jam gue tontonin semua. Berapa setidaknya gue tahu plus minus seorang komik tuh kayak gimana. Nah bahkan di tengah jalan ketika gue sudah, bukan di tengah jalan mungkin lebih tepatnya, seperempat jalan malahan. Selama gue menjadi seorang komik baru banget gitu, gue sempat kepikiran kayak gue takutnya salah niat, makanya perlu untuk diluruskan kembali. Nah pertanyaan gue adalah sebenarnya boleh nggak sih seseorang yang pengen nyoba stand up comedy ataupun nanti pengen masuk ke dunia stand up, ketika mereka punya niatan untuk hanya sekedar untuk uang, apakah itu lumrah bang? Kalau menurut gue sih kalau niat lu cuma sekedar uang, lu kemungkinan kecil sih sukses lu men. Iya, iya. Maksudnya ini kan sesuatu yang harus dipelajari gitu, sesuatu yang apa lu butuh ini juga sih kayak apa namanya tekad dan militansi gitu sih kalau 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 mau benar-benar sukses gitu kayak ya istilahnya yang lu lihat di TV sekarang Marcel, Kiki gitu gue lihat Hmm, dari dulu mereka benar-benar konsisten gitu stabil gitu belajar open mic ikut lomba dan sebagainya gitu maksudnya nggak putus dari dunia stand up comedy gitu. iya. Eh, nggak kayak gue waktu itu sempet putus juga sih. Ya Hmm, kalau misalnya lu nggak punya rasa rasa apa apa istilahnya rasa cinta gitu rasa suka dan nggak bisa ngelihat indahnya seni itu gitu lu kalau kalau misalnya gagal terbentur gitu ya lu mungkin bakal nyerah gitu kalau misalnya lu apa cuma gara-gara duit gitu dan lu misalnya nggak lucu ada kemungkinan sih lu depresi gitu maksudnya iya, iya. nyerah gitu. Maksudnya ya apa kalau misal niat cuma duit duit ya kayaknya enggak sih kalau menurut gua lu Hmm, nggak bakal bisa sukses gitu. Mungkin sih ya niatnya ya karena lu bener-bener suka dan iya yang kayak gue bilang tadi lu bener-bener suka dan cinta seni ini terus yang kedua ya udah itu lu bisa pikirin uangnya itu hmm. dari ya dari ini aja sih maksudnya dari apa kepintaran lu berbisnis gitu gitu maksudnya tapi modal utamanya sih ya rasa suka sehingga lu belajar Hmm, terus eh, berkembang dan gak berhenti kayak gitu. hmm. Habis itu lu lucu dan orang-orang recognize lu, terus dunia entertainment juga ngelihat lu dan lu ini, lu apa namanya? Ya bisa berhasil sukses. Kalau Jadi cuma duit doang sih enggak. Kalau menurut gua lu ada chance besar untuk depresi gitu karena Jadi lu bisa nggak dibilang ya jatuhnya kayak nothing tulus aja bang ya. Kita jalanin aja dulu, tapi kalau misalnya duit itu terdatang sendiri kan, bisa dibilang kayak gitu kan. ya seneng seneng aja dulu men maksudnya pas lu Hmm, stand up comedy gitu biarpun nggak lucu gitu emang suka kepikiran gitu tapi pas iya, lu berstand up itu lu ada sesuatu rasa yang apa ya lu seneng gitu melakukannya bukan beban gitu bukan iya, suatu beban itu ya mungkin sebagian besar stand up komedian juga merasakan pas naik stage itu ada nervous atau apa gitu yang kadang dirasa sebagai beban gitu bahkan kadang juga gue berpikir kenapa sih gue jadi stand up komedian gitu sebelum naik stage gitu iya, tapi itu iya, just apa itu sesuatu yang wajar gitu cuma cuma ya pada saat itu doang habis naik rasa itu hilang dan lu mempersembahkan yang terbaik habis itu lu apa namanya lu dapat ketawa hmm, dapat uang kayak gitu hmm, hmm. itu maksudnya ya itu apa
uang akan datang dengan kualitas dulu deh, sendirinya. ya, kualitas dulu beneran beneran dah, kayak kalau misalnya uang dulu, lu kalau misal karena uang, lu ke-distract sama hal lain yang menghasilkan uang, lu bisa ini, bisa apa namanya, bisa goyah juga gitu. Jadi lu nggak fokus ke stand up-nya lagi gitu. Iya, iya, paham, Gue paham. juga ini sih, gue juga ngalamin sih, maksudnya terus terang gitu, jujur Mhm, gitu, apa, kenapa gue, apa, nggak berkembang atau gimana gitu, eee mhm. kemarin-kemarin itu karena ya itu ke-distract sama sesuatu yang apa, menghasilkan uang dengan reguler gitu, Mhm, kayak mhm. misalnya syuting stripping gitu ya, ya gue ke situ gitu. Which is sebenarnya nggak apa-apa juga selama lu apa namanya, eee, istilahnya tuh nggak ninggalin lah gitu. Kalau waktu itu gue sampai sebenarnya masih bisa stand up, tapi waktu itu gue sempet ninggalin juga sih. Mhm, mhm. Jadi ya, apa namanya, kualitas, terus, bikin materi performance lu aja lah, benerin dulu. Nanti kalau misalnya lu lucu, orang-orang juga bakal notice, lu ikut lomba juga bakal menang men, Iya, gitu. iya. Nah, bicara soal lomba, Bang. Bicara soal lomba. Ini yang selalu pertanyaan yang sering banget menghantui pikiran gue gitu. Sebagai komika baru, kapankah waktu yang tepat bagi dia, khususnya gue, untuk bisa ikut lomba? Karena lomba kan macam-macam ya. Ada lomba yang dari mungkin dari sebuah vendor, sebuah perusahaan atau sebuah corporate, bahkan sampai sekelas Suci dan Suca gitu. Nah, bahkan di lingkungan terdekat gua, teman-teman di sekitar gua tuh selalu nanya kalau lagi tanya, kan gue pernah sharing lah, gue ikutan stand up nih. Wah lucu dong, ya kagak dong. Sering banget gue digituin. Jadi kayak badut tongkrongan, padahal jujur aja gue tuh tipikal orang yang jarang nongkrong sebetulnya. Ya Mhm. semi introvert lah bisa dibilang gue tuh. Nah, lalu teman-teman gue pada nanya kayak gini, tak bisa lah tahun depan Suci atau enggak Suca. Bahkan jujur aja Bang, dalam dalam hati gue pribadi, gue tuh sama sekali nggak ada pikiran ke arah Suca, apalagi Suci, apalagi Suca Suci gitu, Suci Suca apalah segala macam itulah arah kompetisi TV. Karena eh, apa ya, mungkin karena gue terlalu sering nonton videonya Bang Panji yang soal sharing komunitas, kan dia pernah ngomong takdirnya komika itu ada di panggung bukan di kompetisi. Mungkin karena pemikiran seperti itu sehingga tuh tertanam dengan diri gue. Bahkan gue juga pernah dengar ada satu komedian di luar negeri, siapa namanya gue lupa, dia butuh 8 tahun untuk bisa ikut kompetisi TV. Nah, Mhm. bahkan kalau gue pribadi Bang ya, kalau gue pribadi mungkin gue butuh waktu sekitar 2 sampai beberapa tahun, mungkin satu sampai 2 ataupun beberapa tahun ke depan gitu. Karena ya gimana ya, soalnya kan yang gue tahu ketika seseorang komika menjadi juara di sebuah kompetisi nasional, apalagi di TV, pasti Mhm. kan mereka seringkali diminta pertanggungjawaban atas juaranya dia kan. Makanya Iya. gua pribadi pun sebetulnya kurang tertarik untuk ikut kompetisi TV. Lalu bagaimana untuk hakikat orang-orang yang pengen ikutan kompetisi gitu Bang? Khususnya untuk komika baru gitu. Ya, kalau menurut gue sih kalau misalnya lu beneran ready dan Hmm, beneran lucu gitu, maksudnya hmm, kan, yang bilang lucu kan nggak cuma lu doang gitu, maksudnya ada ya. audiens lu gitu. Maksudnya kalau misalnya udah terbukti gitu lu ready dan beneran lucu, ya why not gitu ikut kompetisi ini gitu. Hmm, hmm, Apa, eee, ya kenapa enggak gitu. Kalau nggak salah ada juga sih yang Suca kemarin tuh, yang baru 6 bulan ya stand up udah ikut, yang anak kecil ya, yang Suca. ah, ah. Oh, yang Kalau nggak Jogja salah ya, komika Jogja ya? ya, yang ya pokoknya kalau menurut gue sih, kalau misal lu ready kok ini kan kompetisi dan kompetisi kan, apa, ada yang nilai juga gitu. Kalau misal lu Hmm, nggak bagus, apa, ya pasti lu nggak lolos gitu. Tapi dari diri lu sendiri gitu, lu beneran ready, lu terbukti lucu enggak gitu. Jangan hmm, hmm. sampai, apa, ya lu buang waktu juri aja gitu, ikut kompetisi apa, apa, nggak lucu atau gimana gitu. Makanya kalau misal lu ready ya ya udah lu go ahead gitu, apa, ikut kompetisi, eee dan lain-lain. Tapi kalau apa namanya, kalau pesan gua gitu ya untuk komik-komik yang baru nih, apa, maksud gua,
untuk kayak semacam ambil job gitu ya. Kalau kalau kompetisi sih nggak apa-apa gitu, tapi kalau untuk ambil job karena kan lu dibayar gitu. Jadi Mhm. lu mesti hati-hati gitu kalau misal lu beneran nggak ready atau nggak bisa, jangan diambil karena itu bisa apa, menimbulkan citra jelek juga kan buat ya lu pribadi sama stand up comedy juga gitu. Iya iya. Heeh. Ya maksudnya, ada juga sih yang komik lain juga ngingetin gitu, maksudnya kalau kayak misalnya, eee, baru baru satu kali open mic gitu atau apa gitu, udah nyebarin kartu nama gitu. Kalau gue sih nggak ini sih, maksudnya udah nggak maksudnya nggak ini, istilahnya tuh, nggak sedikit nggak respect lah sama yang kayak gitu, maksudnya kan, Ketahuan eee money oriented banget gitu Bang iya, istilahnya ya? baru baru ya baru sekali open mic, udah Mhm. gitu juga, istilahnya nggak lucu atau apa, lu udah bikin kartu nama dan ya nyebarin kartu nama ke perusahaan gitu. Ada yang manggil lu misalnya terus pas pas, pas perform lu sucks gitu dan, panitianya kecewa, udah gitu mereka juga mungkin jadi kapok untuk manggil stand up comedian lagi gitu. Heeh heeh. Maksudnya kayak kayak gitu sih. I mean, kalau kalau misalnya mau, dibilang komik atau lu mau, bikin kartu nama, kalau menurut gua lu harus harus tanya juga sama diri lu gitu, bertanggung jawab juga sama 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 apa yang lu lakukan gitu. Apakah Iya bener lu udah iya. deserve dipanggil, stand up comedian gitu atau apa gitu. Atau, apa namanya, ya itu, setelah itu kalau misal lu beneran mau dengan track yang cepat gitu ya, lu mesti keluar effort lebih juga. Kayak lu Mhm misal tiap hari mungkin belajar gitu, pokoknya mengejar mengejar mengejar, istilahnya tuh, eee, mengejar skill lu biar bener-bener bisa bagus dan sebagainya gitu. mhm. Gue bisa bilang kalau misal lu tiap hari belajar, eee, selama 2 bulan gitu latihan atau apa, lu bisa ngalahin komik yang senior yang, mereka nggak pernah open mic gitu. Mhm Iya, mhm. se 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 apa, se apa namanya, ya belajar itu sepenting itu gitu, Mhm mhm mhm. impactful itu gitu. Iya iya. Eee, ya kalau misal lu mau kemampuan lu, sama dengan komik senior lu, ya lu kalau mau cepet ya belajar di setiap hari atau gimana gitu. Siap. Pokoknya Ya ya soalnya kan gimana Bang ya sebagai komik angkatan COVID gitu. Gua pribadi sejujurnya ya, apakah gua udah join komunitas meskipun kan gue tinggal di Bekasi ya, otomatis kan gue harusnya ikut stand up Indo Bekasi dong. Nah, mmm, cuman masalahnya open mic langsung juga belum open, terus juga sekarang via online doang dan itu pun kadang jadi dilema gitu. Sebenarnya pantas nggak sih gue ini sebagai seorang stand up comedian hanya karena modal open mic virtual gitu. Nah dan juga gini sih bang, sebaiknya gimana ya disebutnya kan ya, sebagai komika baru gitu, sebagai komika baru kan mungkin kebanyakan dari kita termasuk gua adalah kita memanfaatkan open mic virtual secara masif gitu kan, banyak lah sekarang komunitas-komunitas yang melakukan open mic virtual. Mungkin teman-teman yang belum tahu, komunitas yang mengadakan open mic virtual tuh ada Stand Up Indo Jaksel, mereka tuh via Zoom, ada Stand Up Indo Jakarta Utara, dia pakai via Google Meet, sama Stand Up mhm, Indo Kemenq, itu dia pakai virtual Zoom, dan Comika Open House dia juga pakai Zoom. Nah, mungkin buat teman-teman mhm. komika baru atau teman-teman yang mau masuk ke dalam dunia stand up comedy dan belum tahu open mic di mana, mungkin bisa ke yang gue sebutkan barusan. Nah, lalu gini Bang Asep, sebagai seorang komika baru, ketika mereka tidak punya let's say kayak mungkin mentor ataupun teman untuk sharing materi, itu sebaiknya gimana Bang? Apakah cukup melihat video-video sajakah, membeli buku sajakah itu sudah lebih dari cukup, atau mereka harus punya inisiatif yang cukup tinggi untuk bisa samperin ke komunitas-komunitas itu? Iya, lu, bakal melakukan berbagai cara gitu bagaimana, eee, caranya lu, apa, lek apa, lekas bisa skill lu lekas bertambah dan lu, apa, lekas, eee, istilahnya tuh, official gitu, I am a komika gitu, I'm a stand up comedian gitu.
ya lu bakal mencari banyak cara. Salah satunya mungkin ya apa, ya lu coba deketin komunitas atau misalnya lu coba sharing ke komik-komik, senior gitu yang misalnya, mau gitu untuk sharing gitu, eee, terus apa namanya, ya lu cari sebenarnya yang ini sih cari mentor sih ya, maksudnya cari cari teman, senior yang bisa ngajarin itu atau yang bisa apa, istilahnya tuh kasih ya sharing gitulah, sharing sharing apa namanya, eee, knowledge-nya gitu. Terus lu bisa diskusi dan mungkin bikin materi bareng gitu, ada kombutnya gitu. Mhm. Ya kalau misalnya sama-sama kombut dengan sama-sama yang belum tahu banyak tentang stand up gitu ya, mungkin agak ini juga sih men, agak agak susah. Tapi ya apa, ya kalau misal lu bener-bener tekad lu kuat dan militan ya mungkin lu cari siapa gitu yang bisa diajak Iya. untuk kombut gitu, untuk untuk sharing gitu. Atau sebenarnya gue pengen juga sih, gue udah udah punya rencana gitu, gue ya mungkin nggak bakal banyak yang datang atau gimana gitu, tapi gue mau bikin modul untuk Mhm. bikin kelas stand up comedy gitu. Jadi gue, ajar kayak kelas aja, kelas stand up comedy yang, eee intensif gitu, belajar stand up comedy intensif sampai lu bisa gitu, kombut Mhm. materinya gitu. Minimal lu punya materi 15 sampai 20 menit lah yang strong gitu, yang bisa Iya. lu bawain buat buat gig atau gimana gitu. Mhm. Nah, Bang, Ya gue sebagai komika baru atau mungkin buat teman-teman yang nantinya akan ingin melakukan stand up comedy, terkadang kita-kita ini nggak tahu apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh komika baru ataupun nantinya akan mencoba stand up comedy. Nah, itu sebenarnya nggak boleh dilakukan tuh apa aja, Bang? Karena beberapa di video coba ketawa contohnya ya. Contohnya yang ada di video coba ketawa ada satu komika baru yang dalam tanda kutip secara gimana gue nyebutnya ya agak nggak enak sih nyebut tapi ya udahlah ngomongnya songong. Nah ada komika baru yang songong iya. dan terus ada juga yang mungkin ada kasus di mana ada komika baru yang mungkin dia antara tahu ataupun tidak tahu kalau itu punya orang make Oh materi iya punya betul orang betul. itu kan seringkali tuh Mhm, menjadi hal yang sangat mungkin sering banget ya bang ya mhm. katanya sih ya saya kurang tahu juga kalau soal itu. Nah tuh selain kedua hal itu apa aja sih yang sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh komik baru khususnya? Ya, eee, ya maksudnya 2 itu emang strong sih, maksudnya attitude yang pertama gitu dulu, nggak sombong, lu apa namanya, eee, apa namanya, enak lah kalau misalnya lu nongkrong atau gimana gitu, nggak gimana, nggak sombong atau ya ya pertama attitude ya dijaga gitu, apalagi sama am a ya sama senior lah istilahnya gitu, Iya maksud iya. gua bukan pengen dihormat-hormat gitu, tapi ya apa ya namanya, eee, ya jaga aja lah attitude gitu, soalnya kan, kalau misalnya attitude lu jelek atau lu gimana gitu, kadang juga menyebar gitu dan Iya. orang jadi nggak simpati sama lu gitu, heeh. Ya apa, yang pertama, yang kedua tadi kan apa, ngebawain materi orang tuh parah banget tuh, jangan. Bener, Mhm. terus yang ketiga mungkin ya itu sih apa, mmm, materi lu mungkin apa ya, kalau ya sesuaikan gitu. Maksud gua kalau misalnya lu open mic-nya di ruang terbuka kayak tempat makan atau gimana gitu ya, Mhm. dan lu tuh ngomongin, eee, apa, scatological jokes kalau yang dibilang itu, joke yang jorok itu tentang apa, tai dan sebagainya lu ceritain itu kan, apa tuh namanya, kadang nggak bikin nyaman, yang audiensnya gitu, heeh. Mhm. Heeh, iya terus, ya itu juga masuk kata-kata kasar kayak apa namanya, alat kelamin dan sebagainya gitu. Mhm. Kalau misalnya di ini ya, di ruang terbuka atau apa, maksud lu materi lu mesti di inilah, maksud di istilahnya tuh lihat audiens itu, Iya iya. apa, kayak yang kemarin gua bilang. Selebihnya apa yang nggak boleh ya? Ya selain pakai Eee, materi orang sama attitude gitu.
attitude, gue punya plagiat, terus, eee, materi yang kasar, jorok di audiens, karena bisa kaget audiens dan bikin orang yang punya kafe juga nggak nyaman gitu. Kadang ada Disesuaikan dengan lokasi ya gitu ya Bang ya? iya, iya, kadang ada juga tuh yang punya kafenya tuh nggak nyaman lu ngomong kata apa, Mhm. kontol dan sebagainya gitu, itu Iya kayak iya atau iya. apalagi tempat makan lu ngomongin bahas masalah tahi atau gimana gitu. Apalagi ya, kayaknya itu the attitude yang lu dijaga-jaga sama ya lu yang rajin gitu, Iya iya. yang apa ya, yang menunjukkan kalau lu beneran antusias lah untuk belajar gitu loh, maksudnya, eee, apa ya, Berarti bisa dibilang tuh yang pertama attitude, itu kayak nomor satu mhm, banget tuh kayak itu attitude. Terus yang kedua adalah lu nggak boleh pakai materi orang. Itu kayaknya tuh ya udah, itu udah haram haram banget sih. Yang ketiga heeh, sesuai dengan lokasi dan keempat lu punya niat apa? Usahakan lu harus benar-benar punya niat belajar yang gede gitu kan untuk melakukan betul, stand up comedy itu kan. heeh. Iya jadi, yang ngajarin lu atau yang sharing sama lu juga kan merasa, apa namanya, dihargai gitu, maksudnya merasa Iya, berguna gitu, apa, iya, iya. ya gitu deh mungkin ya. Nah Jadi, terus ini, hmm? heeh, Nah terus nih terakhir nih bang, pertanyaan terakhir dari gua nih, apa namanya? Mungkin buat teman-teman di luar sana gitu yang masih belum berani ataupun mungkin udah ada yang pernah open mic terus sekarang hilang ataupun ya mungkin mereka masih punya rasa ketakutan dalam dirinya untuk melakukan open mic untuk pertama kalinya gitu, baik itu mhm, secara off air offline maksud gue, baik itu secara offline maupun secara virtual. Nah sebenarnya langkah apa sih yang paling yang benar-benar harus dilakukan pertama kali gitu bagi seorang komika baru, gimana tuh bang? eee, pertama lu ya maksudnya meyakinkan diri lu gitu kalau misalnya lu bener-beneran suka gitu sama sama seni ini gitu, lu bisa lihat, eee, keindahannya gitu atau, lu niat lu okelah kokoh gitu maksudnya untuk belajar stand up comedy gitu. Terus yang kedua lu siapin kalau misalnya udah yakin gitu, eee, istilahnya tuh, eee, I love this art gitu, gue suka seni ini ya lu, bikin materi gitu, bikin materi lu bisa bisa apa, ya cari source manapun yang bisa bisa menghasilkan materi yang bagus gitu, yang yang lucu, yang apa namanya, eee, yang bisa lu deliver gitu ke audiens itu. Maksudnya beneran siapin materi yang bagus gitu, jangan asal-asalan gitu. Iya Yang iya. itu lu cari source-nya gitu, entah lu belajar ke komunitas atau ke senior, kombut, baca buku dan sebagainya. Intinya lu berusaha bikin materi yang bagus, Mm-mm. udah itu ya udah lu latih materi lu di open mic, eee, di open mic atau kalau misalnya sekarang nggak ada open mic mungkin ya bisa juga sih kalau misalnya lu ada temen-temen di depan temen-temen lu gitu ya, Iya. bukan anak stand up atau bahkan itu ada yang bilang lebih bagus gitu, apa, selalu latihan di teman-teman yang bukan anak stand up gitu. Eee, Terus habis itu, habis latihan, di latihan itu kan lu, bisa bisa apa tuh namanya, bisa apa, eee, apa tuh namanya, bisa menentukan mana materi yang works, mana yang enggak gitu. Nah, Hmm. lu kan bisa ambil semua materi yang works, yang enggak works-nya lu bisa rewrite atau bisa tunda dulu gitu. Ya udah dengan materi yang kuat tuh lu latih lagi terus-terusan sampai lu bener enak banget ngebawainnya dan nggak nge-blank atau sebagainya gitu. Ya udah lu Hmm. bisa bisa ikut, kompetisi gitu yang misalnya kalau lu juara satu atau lu juara gitu kan, ada semacam legitimasi lah gitu, wah lu bagus gitu bisa Iya juara iya. gitu. Habis itu apalagi kalau misalnya lu ikut yang ke Suci gitu atau Suca gitu ya, Hmm. biarpun yang tadi lu bilang kata Panji kayak gitu, tapi kalau menurut gua ikut kompetisi di TV itu salah satu showcase gitu buat lu gitu. Hmm. Lu juga kan mungkin bakal dilihat juga sama, eee, orang-orang atau komik-komik
di seluruh Indonesia juga kan lu ke-notice gitulah apa, nama lu gitu, itu showcase yang bagus. Selain kan lu bisa belajar dengan mentor yang di TV itu, terus lu bisa apa, ambil pelajarannya dari feedback-feedback juri kayak gitu. Ya itu, ajang belajar aja sih mungkin buat lu juga gitu, pembuktian belajar dan pembuktian gitu, apa, nothing tulus lah untuk ini, untuk bisa ikut kompetisi kayak gitu. Terus ya udah habis itu lu pertahanin gitu, pertahanin maksudnya kalau misalnya lu juara 1, lu kalau misalnya nggak open mic lagi atau lu putus dari, dunia stand up, networking dan sebagainya gitu, ya lu bakal mulainya susah lagi, agak ini lagi, agak ini lagi. Ya maksudnya lu harus konsisten untuk stand up terus, latih bikin materi gitu. Kalau gue terus terang dulu sempet sempet vakum, tapi gue, berusaha, eee, untuk membangun lagi stand up gue gitu. Ya gue Hmm, semangat lagi lah insyaallah. semangat banget, Chef. Iya. Ini buat teman-teman yang belum tahu sebetulnya kenapa di awal gue bilang ini sebuah kehormatan bagi gue, karena yang pertama eh sebenarnya gue dengar nama Bang Asep Suwaji itu sebenarnya tuh udah banyak banget dengar, gue sering dengar nama Bang Asep Suwaji itu sering banget dengar gitu. Cuman kalau untuk bisa ketemu kayak maksudnya tatap muka seperti ini tuh baru bener-bener kemarin banget tuh di virtual open mic stand up Indo Jaksel, dan alhamdulillahnya nih Bang Asep mau menjadi narasumber di episode perdana podcast Komika Baru. Nah, Bang Asep ini gue mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya nih udah mau jadi narsum di podcast Komika Baru, dan mungkin kalau tadinya kata-kata pembuka sampai akhirnya ada salah-salah kata ya gue mohon maaf gitu kalau mungkin ada yang kata-kata kurang enak didengar gitu. Iya, sama-sama, gue juga. Nah, jadi sukses terus Bang ya nih apa namanya ditunggu nih di open mic virtual, dan nanti semoga Iya, COVID cepat-cepat kelar lah biar bisa kita ketemu nanti di open mic stand up mmm, Indo Jaksel nanti. iya. Oh iya ada, yang mau gue sampein juga sih, terakhir ya mungkin. Boleh Bang, silakan. Mungkin ini aja kata penutup aja kali atau gimana, Boleh, Bang? boleh. Aman, aman, aman. Iya maksudnya, eee, orang, yang gue amati gitu maksudnya, dan menurut pendapat gue juga gitu, eee, Hmm. banyak orang yang misalnya menganggap menjadi stand up comedian itu tuh cuma cuma apa, melucu aja gitu, kayak kayak istilahnya tuh ada yang parah kayak misalnya kayak badut, tugas lu cuma membuat orang ketawa dan sebagainya gitu. Bahkan, ada yang self deprecating kan menghina diri sendiri gitu, eee, untuk diketawain gitu. Maksudnya ada orang-orang yang apa, istilahnya tuh memandang sebelah mata atau, eee, istilahnya tuh, eee, nggak mau terjun ke stand up comedy gara-gara itu gitu, Bu, takut dibilang apa, kayak badut atau gimana gitu. Maksudnya, ya, orang-orang, ba suka ini sih, kadang suka ngelupain sisi lain dari, stand up comedy gitu, mereka bisa apa gitu, maksudnya selain menghibur gitu, membuat orang lain bahagia gitu, tertawa dan sebagainya, stand up comedian juga apa, punya istilahnya tuh, punya sisi lain sebagai, orang yang, eee, bisa istilahnya memunculkan suatu isu gitu, istilahnya corong untuk misalnya edukasi atau, apa namanya, eee eee, apa, eee, masalah sosial gitu, semacam Kritik sosial gitu lah Bang ya. ya kritik sosial, pokoknya mengemukakan, apa, eee, pendapat dia tentang hal-hal, yang ada di sekitarnya, tentang sosial, tentang keadaan apa, masyarakat, misalnya negara. Maksudnya mereka bisa 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 istilahnya tuh membuka wawasan orang-orang juga untuk, apa namanya, untuk aware terhadap suatu isu gitu yang bisa bisa yang harus atau yang seharusnya nggak terjadi gitu atau yang bisa diselesain. Intinya ya maksudnya selain melawak, eee, ya maksudnya kita stand up comedian tuh sebenarnya bisa juga sebagai, apa, corong untuk edukasi, untuk, sharing isu, untuk, menjelaskan, eee, atau mengemukakan masalah-masalah
yang ada di masyarakat gitu. Mhm. Ya, kita bisa jadi juru bicara masyarakat juga gitu lah intinya gitu. Maksudnya ya semacam kayak gitulah. Iya, iya, keren. Iya sih emang mungkin dengan stand up comedy itu bisa menjadi bisa melatih public speaking kita, bisa juga mengutarakan apa yang ada di sekitar kita, termasuk dengan kritik sosial ya bisa dibilang seperti itu Bang Asep ya. Iya betul, bisa bisa apa? Bisa apa ya istilahnya tuh isu yang ada Lagi di hangat masyarakat, gitu. ya isu yang ada di masyarakat kita bisa munculkan untuk dicari solusinya gitu. Lewat stand up comedy bisa gitu. Isu apa aja ada misalnya apa masalah kemiskinan, masalah apa kebakaran hutan atau masalah lingkungan hidup. Pokoknya anything gitu kita bisa bisa Hmm, apa bisa buat materi dan kita bisa bikin masyarakat aware gitu akan suatu masalah gitu. siap. Iya. Ya, makasih banget nih Bang Asep Suwaji buat kesempatan ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Dan untuk teman-teman yang nantinya mungkin bisa dibilang mungkin masih malu, masih takut untuk melakukan stand up comedy atau open mic, Iya. lakukan aja gitu. Karena ya selagi mau ada kesempatan, coba aja dulu. Dan juga jangan lupa untuk di follow sosial media Bang Asep Suwaji di Instagram @asepsuwaji ya Bang ya. Yes, that's right. Ya, dan jangan lupa juga untuk di-follow Instagram Podcast Komika Baru di @podcast komika baru dan juga di YouTube channel Okta Wijaya. Dan jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe YouTube channel ini dan di-follow juga di Spotify. Nah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik tentunya. Terima kasih Siap, dengan siap. Okta Wijaya. Sampai jumpa lagi di Podcast Komika Baru dan sampai jumpa. Thank you, bro. Bye.